Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran dimulai pada kesempatan kali ini, Bapak akan absen terlebih dahulu. Yang Bapak sebut namanya silakan ucapkan hadir. Aditya Pratama. Hadir, Pak. Ahmad Raya. Sakit. Yuriko. Hadir. Baik, Bapak sudah absen. Jadi ada beberapa kawan kita yang berhalangan hadir. Mudah-mudahan bertemu selanjutnya bisa hadir semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan sedikit ice breaking. Oke? Ice breaking adalah benar atau salah. Benar itu berdiri, salah itu duduk. Bisa dimulai? Bisa dimulai? Bisa. Oke. Selamat pagi. Oke. Ingat ya, Bapak tegaskan lagi, benar itu? Salah itu? Duduk. Matahari terbit dari barat. Oke. Dua kali 5 sama dengan 15. Benar ya. 5 kali 5 sama dengan 25. Oke, dah. Ini Kepala Sekolah SMA 2 Tanjung Pandan bernama Pak Erik. Salah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Artinya teman-teman semuanya sudah mulai konsentrasi dalam pelajaran. Baik, sebelum Bapak lanjut, perlu Bapak ingatkan kembali di kelas 12 ini dulu teman-teman seawal pertemuan telah mempelajari teknologi masa kini dan akan datang. Salah satu perkembangan teknologi tersebut adalah yaitu bidang teknologi yaitu AI. Di samping itu ada juga perkembangan teknologi dalam IoT, Internet of Things. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit bahas tentang AI ataupun KA. Kenapa disebut dengan KA? Ada yang tahu? Makanya kurikulum sekarang ini ada yang namanya KKA. KKA itu apa? Ada yang tahu kepanjangannya KKA? Nah, ini kurikulum baru. Ganti menteri, ganti kurikulum. Kalau teman-teman kurikulum Merdeka. Sekarang ini ada tambahan dalam kurikulum tersebut adalah KKA. KKA itu adalah coding dan kecerdasan artifisial. Nah, kenapa digunakan KA, Pak? Kenapa tidak AI? Ya karena kementerian kita, ya Menteri Pendidikan sekarang ini lebih menghindari dari bahasa-bahasa asing, lebih dominan dengan bahasa Indonesia. Makanya KA disebut dengan AI disebut dengan KA. Coding awalnya C menjadi K coding. Nah, itu alasannya mengapa AI menjadi KA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit belajar tentang mana dah? Rekayasa prompt dalam pembuatan konten ini. Tapi sebelum ke sana, silakan buka kahotnya terlebih dahulu. Kahot. Ya, kahot. Ya, di HP. Di HP. Di HP saja. Karena kalau lab komputer apa aja pakai lab pribadi soalnya. Nggak tahu bermasalah kayaknya wifi di lab komputernya. Sudah? Belum. Lambat amat. Dah. Yang ada wifi di komputer boleh pakai komputer, tapi kalau nggak ada
Tuh, Bapak aja enggak pakai ini soal pribadi. Datung. Savitri, Cindy. Kamu harus sadar. Oh, gitu. Hah? Ketika hot aja. Sebelas orang sudah semuanya? Cek, tolong colokin cek itu cek. Bawah aja ya. Samping ya. Sudah? Oke, kita mulai. Kodenya 7395185. Apa itu kakak? Oh ya. Sudah semua? Sudah. Oke, 15. Pinter semua ini. Alhamdulillah. Siapa ke juara pertama? Nova. Apakah chatbot termasuk kakak? Tahu chatbot? Chatbot tahu? Apakah chatbot termasuk KA? Tahu chatbot? Tahu. Enggak tahu. Enggak tahu ya? Nah. Jawab dulu, ini apa jelaskan. Sudah semua? Widya. Apakah KA? Apakah KA bisa membantu saya dalam belajar? Sudah semua? Woi, siapa ya dua orang ini? Woi. Oke, Widya. Apakah KA membutuhkan prompt? Apakah membutuhkan prompt? From. Do you know from? Sudah semua? Wes, benar semua nih. Widya. Aplikasi KA yang sering digunakan? Ya, Pak, klik aja. Sudah? Oh, rata-rata ChatGPT. Ini game ini satu orang, Black Box 4 orang. Tahu Black Box? Tahu. Ini Meta jarang ya.
Ini biasanya di WA. Oh, Sophie. Oh, Vanessa. 1, 2, 3. Weda. Dapat es krim. Dapat es krim. Pagi. 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 Pagi di depan Pak. Dapat es krim. Pak, dapat es krim. Bapak yang di depan. Ronaldo. Nah, tadi ada yang bertanya tentang apa itu chatbot. Ya, chat nyaro robot. Nah, sekarang semua sistem aplikasi khususnya biasanya menggunakan chatbot seperti Shopee misalnya. Bukan Shopee ya. Iya, iya. Tokopedia. Biasanya kalau seandainya teman-teman chatting di apa namanya di chat tersebut, misalnya mau pesan barang, maka secara otomatis dibalas, secara otomatis akan dibalas, itu namanya chatbot. Terus ada juga WA dibalas otomatis, itu namanya chatbot. Nah, terus ada yang bertanya, from itu apa? Nah, ini sekarang kita nih. Ada yang tahu from itu apa? From itu semacam perintah. Semacam perintah. Gampang adalah from itu adalah seni dalam membuat perintah. Itu prompt. Nah, makanya sekarang ini rekayasa prompt untuk kreasi konten. Prompt yang kita masukkan itu mempengaruhi nanti hasil yang kita inginkan. Ingat ya, AI sekarang ini bisa digunakan untuk menghasilkan uang, bisa menghasilkan duit. Nanti ada contohnya, Pak beri. Next. Nah, sebelum ke sana, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah tentunya adalah peserta pelatihan mampu menjelaskan konsep dasar dan cara kerja KA. Terus peserta pelatihan mampu menerapkan berpikir kreatif dan membangun proyek kreatif. Ingat, prompt itu adalah seni dalam membuat perintah. Artinya butuh kekreatifan, butuh kreasi. Kalau seandainya tanpa kreatif, maka akan susah seperti itu dan seterusnya. Ini tujuannya. Capaiannya sama, peserta mampu merancang konten kreatif berbasis KA. Tuh. Dengan bantuan KA menetapkan ide. Selanjutnya, kita mengenali bentuk prompt untuk kecerdasan artifisial ataupun KA. Yang pertama, definisi KA generatif adalah merupakan abang dari kecerdasan artifisial, berfokus pada pembuatan konten baru baik berupa teks, gambar, musik maupun video. Nah, ingat ya, rekayasa form itu adalah bagaimana cara kita membuat form yang bagus dan menarik. Jenis KA juga macam-macam. Tadi sudah disampaikan di asesmen awal. Ada ChatGPT, terus ada pembuatan gambar, terus musik LSM dan sebagainya. Ini pembuatan video dan sebagainya. Ini contoh penerapan KA. Ini deh. From merupakan perintah atau instruksi yang diberikan kepada model KA. Artinya ataupun tadi yang Bapak sampaikan adalah seni dalam membuat perintah KA. Ini dia. Unsur-unsurnya seperti ini. Instruksi, konteks, harus jelas dan sebagainya. Ini contohnya. Strategi penyusunan prompt dalam menerapkan KA. Aspeknya harus ada, pertama harus ada definisi, harus lebih jelas dan sebagainya. Yang kedua adalah kelebihan, kekurangan, kapan digunakan. Ini kalau seandainya semakin jelas, dia akan semakin bagus. Dalam pembuatan prompt itu ada dua dibagi. Yang pertama adalah zero shoot. Zero itu artinya apa? Kosong. Artinya zero itu langsung seklek, secara otomatis tidak memberikan contoh atau sebagainya. Misalnya adalah apa itu KA? Artinya dia langsung membuat pengertian KA. Tidak ada narasi yang lainnya. Kalau few shot ini adalah harus ada narasi sebelumnya, tidak memberikan contoh.
dalam penerapan kecerdasan artifisial dibutuhkan apa-apa dan sebagainya. Itu namanya cara kita membuat from, ya. Ada zero, ada yang biasanya langsung. Biasanya ini teman-teman biasanya menggunakan dalam jawab soal. Benarkah? Apa ini maksud dengan Arduino Mega? Langsung kan. Nah, tapi kalau seandainya ada penjelasannya Arduino Mega titik-titik, itu namanya sudah masuk view. Kalau zero shot ini adalah dia memberikan contoh, dia langsung memberikan definisi saja tanpa ada definisi, contoh dan sebagainya, langsung ke intinya seperti itu. Mana yang lebih baik? Lebih baik tentunya adalah pakai view shot seperti itu. Banyak konten-konten kreatif yang sudah menggunakan KA ini ya. Ini contohnya. Intinya dalam pembuatan from itu, yang pertama adalah harus jelas, bahasa yang ringkas dan jelas. Harus digunakan jelas. Terus hindari plagiarisme, ya kata-katanya. Plagiat itu kalau bisa digunakan perumpamaan humor dan ringan. Harus digunakan seperti itu. Banyak orang dalam mereview teknologi sekarang ini menggunakan AI, ya. Dia meminta AI untuk menjelaskan spek dari handphone yang dibeli. Misalnya handphone Yuruko Samsung berapa kok? Ya kok? Samsung S6 36. Nah, artinya ketika teman-teman tidak mengetahui, maka itu bisa menggunakan AI dalam mereviewnya. Nah, ini contoh Samsung Galaxy S2 Ultra. Dia langsung menjelaskan review Samsung Galaxy dan sebagainya. Ini kalau seandainya menggunakan review. Contohnya adalah apa saja fitur gaming yang bisa ditonjolkan dari laptop dari handphone yang digunakan sekarang. Ini contoh-contoh prompt-nya mungkin bisa kita gunakan dalam penerapan KA yang baik. Salah satu yang seringkali menggunakan AI ini adalah ada seorang kreator dari luar negeri. Mana tadi? Nah, ini. Banyak YouTuber sukses seperti Marques Brownlee memulai karir dalam menulis dan membuat review teknologi saat masih SMA. Nah, beliau ini menggunakan AI. Pernah lihat YouTube orang ini? Enggak. Nah, kita cek. Marques. Ini dia. Pengikutnya berapa? 20 M itu apa? juta. Miliar, berjuta. Juta. Nah, lihat ini view-nya berapa? All right, I have good news and bad news. The good news, great, good call. It's still a pixel. The bad news, Itu penggunaan review ya. Artinya review bisa kita gunakan dalam menggunakan kecerdasan artifisial ataupun KA. Tergantung from yang kita masukkan. Ini salah satu sering menggunakannya. Marques Brown. Pengikutnya 20 juta lebih. Tontonannya rata-rata 3,7. Terus ini 6,9, 5,6. Hasilnya sangat luar biasa. Nah, tentu nanti setelah ini, setelah lulus dari SMA 2 ini adalah teman-teman yang mungkin hobinya kreator, membuat video dan sebagainya, maka bisa menggunakan bantuan AI dalam mereview ataupun membuat rancangan dari naskah yang ingin dibuat.
Di samping itu juga AI sudah berkembang, selain bisa memberikan teks, memberikan apa yang kita inginkan, AI juga bisa menjadi bahaya. Artinya bisa membuat apa namanya seperti ini. Tahu ini siapa? Siapa itu? Ronaldo. Itu Ronaldo. Ya, karena emang kalau mau buat mirip itu biasanya susah. Dan akhir-akhir ini ada beredar pembuatan video yang 3 dimensi, pernah lihat? Pernah. Ada yang 3 dimensi, pernah lihat yang 3 dimensi? Pernah? Ada yang enggak? 3 dimensi nanti ada yang di kaca, terus ada yang di bawah dan sebagainya. Itu pakai apa itu? Pakai Gemini. Tetapi yang dibutuhkan adalah from-nya seperti itu. Nah, maka dari itu ini mungkin adalah bisa jadi mungkin peluang bagi orang yang mungkin ingin berkembang dalam bidang teknologi, tetapi juga ini adalah tantangan untuk kita untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi. Khususnya adalah perkembangan KA ini. Terus-menerus akan terus berkembang kecerdasan artifisial. Nah, ini adalah contoh yang sederhana yang mungkin sering kita lihat. Sekarang ini ketika ada pelarangan pemutaran musik, dulu ada yang namanya dilarang memutar musik ya. Maka banyak orang menggunakan musik lewat AI. Benar enggak? Ada yang pernah ke Lebong? Ke Lebong. Belum pernah? Ada yang pernah? Kalau teman-teman pernah ngayu ke Lebong, di sana akan ada yang lagu Lebong sendiri. Mereka muatnya pakai apa? Pakai AI. Contoh seperti ini. Ada enggak ya? Halo. Nah, ini ada. Ini contoh pembuatan lagu. Iya. Kita bersama rawat canda bercerita 11 F1 11 F1. Nah, itu itu contoh pembuatan lagu lewat AI. Makanya sekarang dulu kan ada dilarang plagiat menggunakan musik. Nah, ini perkembangan AI maksud apa tuh? Perkembangan AI tergantung prompt yang kita masukkan, maka dia hasilnya akan bagus. 12 M4 bisa enggak? Bisa. Nah, tapi biasanya kalau menggunakan musik seperti ini harus menggunakan 2 aplikasi. Yang pertama adalah AI. Yang pertama adalah ChatGPT, yang kedua adalah Suno. Ya, Suno. Ya. Ini bisa dikembangkan. Sama juga misalnya muat video pakai Suno bisa seperti itu. Contohnya seperti ini. 저저나 포켓몬 건 컴퓨터 뒷면에 아예 이렇게 통쓰인다. 이거 완전히 컴퓨터 많이 썼는데 포켓몬은 지금 포켓몬보다 어바웃 게임 많이 Pak, Kim Jong Un. Nah, Kim Jong Un.
Ya, itu itu ketika Bapak ceramah di depan Kim Jong Un ini. Kim Jong Un masuk. Nah, itulah perkembangan teknologi. Apapun bisa dilakukan ketika kita mampu menggunakan prompt yang baik. Nah, sekarang silakan teman-teman membuat sebuah prompt yang bisa menghasilkan dan berbeda. Bebas ya, bisa menggunakan musik, bisa menggabungkan foto, bisa menggabungkan foto menjadi satu. Bisa. Bisa ya? Bisa. Ya tergantung poin. Nanti presentasikan ke depan. Bapak beri waktu 5 menit jadi. Oh, sekarang. Ya. Bapak beri waktu berapa menit? 30. Ya. 30. Ya, 10 menit ya. Dari sekarang silakan buat from bebas lah. Karena ini kreasi bebas. Apapun hasilnya nanti silakan maju ke depan. Bapak beri waktu dari sekarang. Bebas. Diskusi kelompok. Diskusi kelompok ya. Ya. Ya, kelompok. Muat foto uang lagi berkembang sekarang kan fotogami yang bisa jadi satu kelompok satu aja. Pak. Pak Widi apa? Pak, ada suara apa? Sudah? Belum.
Mati. Pas dulu apa? Ini pas presentasi lagi. Oke, selanjutnya kita dengarkan presentasi dari hasil diskusi teman-teman semuanya, yaitu tentang penggunaan from dalam kehidupan sehari-hari atau rekayasa from dalam konten. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajwa Salsabila. Kali ini saya akan menampilkan prompt dari Gemini, di mana saya ingin mengubah foto saya yang awalnya menggunakan celana putih, itu saya ingin mengubahnya menjadi memakai rok. Dan juga prompt yang saya tuliskan adalah, buatlah foto di atas menggunakan baju gaun menutupi celana warna putih, tidak mengubah kerudung dan tetap memakai jilbab, tambahkan pencahayaan dan buatlah dengan kualitas bagus, dan ganti latar belakangnya menjadi sunset. Lalu Gemini langsung mengeluarkan hasilnya seperti ini. Sudah berubah. Oke, tepuk tangan dong. Next, Fitri. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan mempresentasikan bagaimana prompt saya dibuat. Yang pertama adalah saya mengirim kepada Gemini yaitu 2 foto, yaitu foto pertama yaitu foto kakek dan nenek saya, dan foto kedua yaitu foto saya yang menggunakan kerudung abu. Prompt yang saya buat yaitu adalah, buatlah kedua gambar di atas agar terlihat seperti foto biasa tanpa subjek atau properti yang jelas. Foto tersebut harus memiliki sedikit efek blur dan sumber cahaya yang konsisten, seperti lampu kilat dari ruangan gelap yang tersebar di seluruh foto. Jangan ubah wajah, buat dengan persis. Ganti latar belakang di belakang kedua orang tersebut dengan tirai putih. Buatlah ketiga foto orang tersebut berdiri dan saling berpelukan dengan wanita kerudung abu di tengah. Kemudian jadilah seperti ini. Foto kami bertiga. Terima kasih semuanya. Oh ya, saya belum memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syafitri. Nah. Baik, perkenalkan, nama saya Alessandra Beng. Di sini saya akan menggabungkan kedua foto saya waktu kecil, yaitu foto saya dan abang saya. Dengan promptnya, gabung kedua gambar ini dan buatlah gambar yang diambil dengan kamera Polaroid. Foto tersebut harus terlihat jelas dan seperti nyata, tanpa subjek atau properti yang jelas. Foto tersebut harus terlihat sedikit efek blur dan sumber cahaya yang konsisten, seperti lampu kilat di ruangan yang gelap yang tersebar di seluruh foto. Jangan ubah wajah. Dan ini adalah hasilnya. Tepuk tangan. Perkenalkan, nama saya Dina Sregita. Di sini saya ingin menghilangkan orang yang ada di belakang saya ini. Dengan promptnya, hilangkan semua pelari yang berada di belakang subjek yang berlari. Pastikan latar belakang diisi dengan mulus dan alami. Dan tanpa merubah apapun. Dan jadinya seperti ini. Perkenalkan, nama saya Adela Melani. Di sini saya akan menggabungkan beberapa foto. Dan promptnya ialah, buatlah beberapa foto ini menjadi satu menggunakan latar pantai yang indah tanpa merubah wajahnya sedikit pun. Dan jadilah seperti ini. Nah, tutup. Demikian Presentasi kita di sini. Saya ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat teman-temannya. Baik, ini tadi adalah
contoh penggunaan from dalam kehidupan sehari-hari. Bapak yakin kawan-kawan, teman-teman semuanya sudah memahami perkembangan kecerdasan artifisial sehingga sering menggunakannya dalam kehidupan sehari, mulai dari tadi menggabungkan foto, menghapus latar belakang, terus mengganti celana kawannya pula. Nah, artinya ada sebagian memang ada perintah yang mungkin tidak sesuai yang diharapkan. Contohnya tadi adalah yang punya Bapak tadi menggabungkan dua foto, tetapi kadang-kadang foto kita tidak sesuai dengan gambar yang aslinya. Nah, itu adalah masih kelemahan. Walaupun ingat ya, walaupun perkembangan teknologi semakin canggih, tetapi ingat yang mengendalikannya adalah manusia. Ya, sebagus apapun teknologi sekarang ini, maka yang mengendalikannya adalah manusia. Artinya sebagus apapun hasil yang kita buat, maka itu tergantung prompt yang kita masukkan. Sekali lagi ya, sebagus apapun mau bentuk video, foto, itu tergantung prompt yang kita masukkan. Semakin kompleks, semakin rinci prompt-nya yang kita masukkan, maka hasilnya semakin bagus. Sebaliknya, kalau seandainya prompt-nya asal-asalan, hanya menggunakan zero shoot, apalagi hanya katanya singkat, maka AI tetap akan sulit mengidentifikasi apa maksud dari perintah tersebut. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami ya? Baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini, maka pada kesempatan kali ini kita coba merefleksi ataupun mereview pembelajaran yang telah kita bahas tadi. Yang pertama yang perlu Pak sampaikan, apakah tahu itu apa prompt? Tahu prompt itu apa? Perintah. Angkat tangan siapa yang berani? Sophie? Prompt itu apa? Prompt itu apa? Ada yang tahu? Prompt. Yang ketiga. Prompt itu apa? Perintah ataupun instruksi. Seni dalam berinteraksi berikan AI. Yang kedua, mana hasil yang lebih bagus? Prompt yang kompleks atau prompt yang singkat? Kompleks. Yang ketiga, gaya bahasa yang cocok untuk pembaca umum adalah dalam memberikan perintah adalah sederhana dan mudah dipahami. Artinya penggunaan KA, kecerdasan artifisial, ChatGPT, AI dan sebagainya, bahasa yang kita gunakan lebih mudah dipahami, maka itulah yang akan lebih cepat diproses, prosesnya lebih cepat. Dia tidak bingung, AI tidak bingung memahami bahasa yang kita masukkan. Seperti itu ya? Seperti itu. Nah, refleksinya adalah berarti sejauh ini teman-teman sudah memahami perkembangan AI. Betul? Betul ya? AI apa saja yang sering digunakan? ChatGPT, terus Gemini, dan sebagainya. Sudah sering menggunakan prompt yang kompleks? Sering. Artinya mudah-mudahan dengan pembelajaran ini adalah berkaitan dengan pembelajaran teknologi sekarang dan masa depan. Bapak akhiri, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan kembali lagi pembelajaran sistem komputer. Oke? Mungkin bisa dipelajari di rumah, supaya nanti materinya yang Bapak sampaikan mudah dipahami. Selanjutnya langsung istirahat. Kalau ada MBG, silakan diambil. Yang laki-laki, sholat semua ya. Dah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.